Nama saya Iqbal Maulana. Suatu saat saya akan menjadi pengusaha yang sukses. Saya Ulfa. Selain menjadi penghafal Quran, melalui gambar yang saya ambil, saya berharap mampu menyampaikan pesan dakwah. Saya Khadijah, menjadi pendakwah adalah jalan hidup yang saya pilih. Nama saya Sultan, menjadi ulama besar adalah impian saya di masa depan. Halo teman-teman, nama saya Maryam. Cita-cita saya ingin menjadi ustazah. Mari wujudkan cita-cita para penghafal Al-Quran dengan bergabung bersama kami menjadi orang tua asuh. Gak nyangka sih sebenarnya, karena ya udah gitu, ternyata terpilih jadi terbaik, padahal sama aja kayak yang lain gitu. Niatnya itu ya karena Allah lah yang pertama, terus juga mau nunjukin selama 6 bulan ini bisa gitu dilalui gitu dengan niat yang padahal salah gitu awalnya gitu. Kayak kita suruh menghafalkan bahasa sehari-hari yang dipakai gitu. Jadi kita pertama itu ngafalin mufrodat, terus percakapan sehari-hari. Jadi mudah dimengerti gitu. Karena murojaah itu sangat penting teman-teman. Karena kalau kita udah belajar nih, ngerasa kita udah bisa. BBM Bincang bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran se-Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Kaul di podcast BBM Bincang bareng Mapas. Alhamdulillah, kali ini podcast BBM mengundang narasumber kita dari santri Maskan Fathil Lughot, santri terbaik teman-teman. Jadi waktu Oktober kemarin, di bulan Oktober, Mahfaz Lughot mengadakan wisuda dan ada santri terbaiknya. Sekarang kita udah kedatangan nih santri terbaik waktu wisuda kemarin. Langsung aja kita sambut Kak Reina. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya agak panjang teman-teman, jadi kalau saya nyebutin ntar susah. Langsung aja perkenalan Kak, nama lengkapnya siapa? Iya. Nama lengkapnya itu Reina Rifda Rihadatul Aishi M. M-nya apa tuh? M-nya itu Miolo. Miolo? Marga? Marga. Oh, Marga apa tuh? Marga dari Gorontalo. Oh, Miolo. Iya. Baru dengar saya. Kalau teman-teman yang nonton juga punya marga atau yang tahu marga ini boleh komen ya. Jadi aslinya dari Bekasi Kak ya? Dari Bekasi. Tapi kok punya marga Gorontalo gitu? Marga Gorontalo itu dari ayah. Ayah orang Gorontalo. Ayah orang Gorontalo. Ibu orang Bekasi asli. Oh, jadi tinggalnya sekarang di Bekasi. Iya. Sering pulang ke Gorontalo nggak? Enggak. Tapi pernah. Waktu kecil. Iya, waktu kecil udah nggak sesering dulu sih. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Raina berapa saudara nih? 3 bersaudara. Dari? Maksudnya anak keberapa dari berapa saudara? Anak ketiga dari 3 bersaudara. Oh, anak bungsu. Iya, anak bungsu. Usia berapa Kak? Usia Kak Raina sekarang? 21 tahun. 20 tahun, masih muda teman-teman. Jadi benar ya kemarin Kak Raina sempat jadi santri terbaik? Ya, alhamdulillah. Sempat nyangka nggak? Gak nyangka sih sebenarnya, karena ya udah gitu, ternyata terpilih jadi terbaik, padahal sama aja kayak yang lain gitu. Tapi kan biasanya teman-teman tuh udah nyangka gitu kan, maksudnya biasanya nih kalau di wisuda akbar tahfidz yang program 1 tahun itu teman-teman, biasanya umah tuh setiap wisuda nanya nih sebelum ngumumin santri terbaiknya, misalkan dari cabang Medan misal, siapa nih santri terbaiknya kira-kira, kita pada nyebutin gitu nama-namanya gitu. Emang Kak Raina nggak disebutin gitu sama teman-teman? Teman-teman sih cuma nyenggol-nyenggol doang, tapi apaan sih, enggak mungkin lah gitu. Tapi ternyata dipanggil, iya, Masya Allah. Sebelum ke wisuda kemarin nih, awal mulanya gimana Kak Raina ini bisa masuk ke Mahfaz Lughot? Dengar-dengar katanya teman-teman, kemarin saya sempat baca sedikit informasi dari Kak Raina, beliau ini nggak sengaja daftar di Maskan Fathil Lughot karena niatnya mau ngafal Quran selama 6 bulan. Tapi ternyata Mahfaz Lughot itu adalah belajar khusus bahasa Arab. Iya. Bener? Betul. Emang waktu daftar nggak baca dulu gitu keterangannya, terus pembelajarannya ini gitu? Iya. Karena ngelihat ininya, informasinya, ini ada nih Maskan Fathil Lughot tapi 6 bulan, tapi ada bahasa Arabnya. Berarti
bisa juga lah mungkin sambil ngafal-ngafal Quran. Nggak taunya pas daftar malah bahasa Arab. Wow. Dan Reina itu emang awalnya tuh emang gak suka bahasa Arab. Awalnya nggak suka bahasa Gak Arab. suka Terus gitu. tahu gimana ya? Kalau di lugat kan khusus lugat Iya. kan bahasa gitu ya teman-teman ya. Terus nggak suka bahasa Arab tapi udah terlanjur masuk nih gitu. Gimana tuh gitu? Kan reguler ya, berbayar Iya, ya. reguler. Jadi ya udah jalinin aja gitu. Untungnya ada sambil ngafal-ngafalin juga kan. Jadi ya udahlah, mau nggak mau gitu, harus suka gitu. Apalagi 6 bulan ya, belajar bahasa Arab lagi 6 bulan. Terus pelajarannya full bener-bener bahasa Arab dan harus dipaksa bisa belajar bahasa Arab gitu. Karena dulu Reina nilai yang paling kecil waktu SD, SMP, SMA aja bahasa Arab gitu loh. Bahasa Arab. Bahasa Arab yang paling Tapi pas kecil. masuk Maskal 4 di lugat bisa jadi santri terbaik. Ini gimana ceritanya? Karena makanya speechless juga kok bisa gitu. Padahal emang dari dulu emang gak suka gitu. Nggak suka bahasa Gak Arab. suka. Terus Bener-bener Allah nggak masuk. suka. Allah takdirkan untuk masuk ke Maskal 4 di lugat khusus 6 bulan belajar bahasa Arab toh. Memang sih ada halaqah Al-Qur'annya ya. Cuman Iya. memang sebagai menjaga hafalan aja untuk Mm-mm. orang-orang yang udah pernah ngafal Quran sebelumnya gitu. Iya. Kalau yang belum pernah menghafal Quran ya tahsin ya, ada halaqahnya kan. Ada tahsin. Berarti awalnya nggak suka sama bahasa Arab. Gak suka. Dan gimana ya, bahasa Arab itu kayak pelajaran bahasa Inggris lah misalkan. Tapi ini versi bahasa Arabnya gitu. Sedangkan Reina itu Belajar sukanya bahasa- bahasa Inggris gitu. Belajar bahasa asing tapi versi Arab Iya, gitu. begitulah. Karena Reina itu emang sukanya bahasa Inggris, gak suka bahasa Arab. Kalau disuruh milih juga milih bahasa Inggris sama bahasa Arab. Bahasa Inggris gitu. Tapi sempat tahu nggak kalau ada program Mafas yang beasiswa 1 tahun ngafal Quran gitu. Oh, ada sih. Tapi memang milih yang 6 bulan Iya, gitu. milihnya 6 bulan. Karena ayah juga nyuruhnya, udahlah yang cepet-cepet aja. Soalnya kan kamu udah mondok selama 7 tahun. Oh, sebelumnya gitu. pernah mondok? Iya, sebelumnya udah pernah mondok. 7 tahun berarti SMP SMA. SMP SMA-nya mondok. Iya, SMP 6 tahun tuh. 6 Terus tahun. 1 tahunnya Terus setelah itu Reina itu mondok di Malang 3 tahun. SMA. Setelah SMA. Berarti 9 tahun dong. Iya, 9 tahun. 7 tahun bilang. 9 tahun itu yang kemarin sama yang kemarin itu 6 tahun sama 1 tahun itu nggak ngapa-ngapain sih. Jadi 3 tahun SMP mondok, SMA 3 tahun, habis SMA mondok lagi 3 tahun. Terus kemarin Itu di harusnya Lugot 9 tahun sih. 9 tahun. Tapi ya kayak nggak kerasa aja 3 tahun kemarin itu, soalnya 3 tahun di Malang itu ngafalin Quran di Berarti sana. udah punya basic ngafal. Udah Ya, selesai. belum sih, belum. 3 tahun di Malang itu. Iya, di Malang. Sambil kuliah nggak sih atau memang mondok aja gitu? Enggak kuliah, Mondok aja. mondok aja. Fokusnya apa dulu waktu 6 tahun mondok waktu kuliah? Kuliah waktu sekolah. Waktu sekolah itu SMP boarding sih, lebih ke boarding kayak pelajaran gitu. Tapi di asramanya itu ada pelajaran kitabnya. Lebih ke kitab, bukan bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Dan itu kan boarding ya. Itu kita diwajibkan belajar bahasa Inggris gitu. Lebih ke bahasa Inggris lah gitu. Dan emang suka bahasa Inggris Iya, emang gitu suka ya. bahasa Inggris. SMA waktu mondok 3 tahun ketemu nggak bahasa Arab? Ketemu. Tapi nilai paling Yang paling kecil. Karena emang gak suka, gak ngerti juga gitu. Terus akhirnya masuk 6 bulan dipaksa untuk belajar bahasa Arab. Akhirnya gimana setelah dipaksa untuk belajar bahasa Arab yang tadinya nggak suka gitu? Kan karena udah terlanjur ya masuk. Ya udahlah. Jadi kayak ya udah, kan niatnya mau belajar Al-Qur'an gitu, nyelesain yang kemarin 3 tahun di Malang gitu. Kok malah masuknya bahasa Arab gitu. Ya udah, akhirnya dijalanin aja gitu. Karena emang di sana kan di program 6 bulan ini lebih ke ngafalin kan. Ngafal mufrad ya? Iya, ngafalin mufrodat, segala macam. Untungnya bisa ngikutin gitu. Dan memang Kak Rena ini tipe yang cepet ngehafal. Jadi mudah. Iya, betul. Terus gimana ceritanya bisa jadi santri terbaik gitu dengan awal niat yang
nggak mau belajar bahasa Arab gitu. Menjalani hari-hari itu gimana waktu mondok? Ngikutin apa yang kegiatan yang dilakukan gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu diikutin. Belajar ya belajar, waktunya belajar, waktunya murojaah pelajaran gitu. Terus ya udah, niatnya itu ya karena Allah lah yang pertama. Terus juga mau nunjukin selama 6 bulan ini bisa gitu dilalui gitu dengan niat yang padahal salah gitu awalnya gitu. Jadi ya diperbaiki juga niatnya untuk menyelesaikan 6 bulan itu, walaupun awal niatnya bukan masuk Belajar bahasa Arab. belajar bahasa Arab gitu. Ya udahlah. Jadi Berarti ngikutin aturan, capai Iya. target, apa-apa Iya. yang ditargetkan tuh sampai Iya. gitu ya. Berarti ada itu indikasi salah satunya kenapa jadi santri terbaik itu gitu Iya, ya, betul. karena mudah dan aktif biasanya. Kalau santri Iya. terbaik itu kan aktif. Iya. Terus kalau muhadharah itu performanya harus Iya. gitu, penilaian juga kan. Iya ada. Nah, setelah Kak Raina ngikutin pembelajaran di Lulugot nih, di Mapas Lulugot, gimana sih pembelajaran di situ gitu? Apakah memang menyenangkan dan mudah untuk dipahami gitu materi-materinya, atau memang ada kesulitan-kesulitan? Awalnya sih biasa sih ya, pas di sana itu kayak kita suruh menghafalkan bahasa sehari-hari yang dipakai gitu. Jadi kita pertama itu ngafalin mufrodat, terus percakapan sehari-hari, jadi kayak mudah dimengerti gitu. Terus juga menyenangkan, nggak monoton cuman gitu-gitu aja gitu. Nggak cuman belajar, karena emang kalau belajar terus kan jenuh ya. Jenuh. Jadi adalah sedikit permainan, jadi biar belajar itu nggak jenuh di sana. Gitu. Jadi pakainya metode takalam ya? Metode takalam. Jadi metodenya itu cukup efektif ya untuk belajar bahasa Arab selama 6 bulan dengan fasih gitu ya. Dan itu emang langsung paham gitu. Kalau misalkan kita emang beneran serius, pasti paham gitu. Nah, untuk kesan Kak Raina selama di Maskan Hufat 6 bulan tuh gimana kesannya? Kesannya ya nggak bakal terlupakan sih ya, karena itu mondok tercepat yang pernah Raina alami. Karena kemarin kan mondok yang berapa tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, terus kemarin di Malang 3 tahun, dan kemarin di Maskanul Fathil Lugot 6 bulan. Itu ya sangat menyenangkan dan tidak mudah dilupakan gitu. Dan apa yang dipelajarin tuh lama gitu kita ingatnya gitu ya, Iya. karena mudah dipahami itu tadi Iya, ya. benar. Karena terpaksa jadi terbiasa gitu. Yang awalnya nggak suka, akhirnya Awalnya cinta. nggak suka, makanya jangan terlalu benci, nanti bakal cinta. Iya benar. Karena apa yang tidak kamu sukai jangan-jangan itu yang terbaik gitu ya. betul. Begitu juga sebaliknya. Kemudian teman dekat Kak Raina siapa? Soalnya kemarin tuh Kak Aini habis kesini juga. Oh iya. Kita sempat beliau berbagi cerita gitu kan, gimana bisa sampai di sini gitu. Nah, Kak Raina siapa teman dekat waktu di Lugo? Semuanya sih, tapi adalah yang deket itu ya Ukti Aini. Oh iya. Ya Ukti Aini. Terus sama Aura juga dekat, karena Aura kan ini ya Rois ketua. Ya. Ketua Risma sebutnya. Iya. Kak Raina jadi apa? Jadi Kismul Lughah Itu bahasa. bagian bahasa. Kalau misalkan ada yang ngomong pakai bahasa Indonesia kena ikop, Kak Raina yang ikopnya, ini. iya. Biasanya kalau pelanggaran gitu apa ikopnya? Denda. Berupa Denda uang. uang. Tapi setiap hari Sabtu itu juga kena ada ini hari buat dihukum gitu.
terus ada tulisan ini melanggar bahasa, terus pakai itunya dicemung-cemung, juga. tali-tali Dicemung-cemung, gitu, ya, terus jalan kan, Iya, jalan di jalan terus, pinggir-pinggir ya. takalam nabil arabiyah wala taskutna kayak gitu. Gitu. Ya, itu yang kesannya yang paling nggak bisa dilupain. Kesannya pasti diikop. Iya di ikom karena ya malu juga gitu, tapi ya seru. Biar jerah gitu ya, Iya, biar jerah. kita biar pekan depan nggak ngelanggar lagi gitu. Hal yang mungkin Karena susah lupain kecuali yang ikop tadi, ketika pembelajaran atau ketika momen apa, muhadoroh kah, Pas hari terakhir sih, hari terakhir sebelum pembelajaran. wisuda. Kenapa? Nangis. Iya, nangis-nangis. Terus apalagi ada teman yang mau ke Yaman kan. Oh, hari ini mereka ke Yaman. Nadia Bukan. Winda. Oh, Winda. sama Rahma. Hmm. Hari ini dia ke Yaman. Beasiswa. Enggak beasiswa. Oh, cuma cari sendiri. Iya. Karena udah punya bekal bahasa Arab di sini gitu ya. Karena mereka bilang takut lupa gitu. Kalau nggak dilatih di Kalau lingkungan nggak yang dilanjutin lagi. bener. Karena bahasa itu bukan hanya teori tapi harus dipraktekin ya. Iya, betul. Karena emang kalau nggak dipraktekin nanti kaku lagi gitu. Iya, betul. Orang selama 6 bulan aja wajib 24 jam bahasa Iya, Arab wajib. gitu kan. Itu emang kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa sih. Terus perbedaan Kak Raina sebelum masuk Mafas di Lugat sama yang sekarang nih, bedanya apa gitu? Di dalam segi bahasa Arab gitu. Ada nggak perbedaan? Ya kalau dulu sih waktu mondok kemarin ya cuma tahu mufrodat yang biasa kayak mufrodat di kamar apa aja gitu, nggak sampai tasrif, terus nggak sampai semuanya gitu. Kalau di sini sampai tasrif juga kita juga ngafalin, terus ya banyak juga lah, kitab juga gitu. Bener-bener didalamin semua gitu ya, tentang bahasa Arab itu semuanya gitu. Iya, bahasa Arab semuanya. Masya Allah. Terus rencana Kak Raina setelah dari Mafas di Lugat disuruh ngabdi ya katanya? Iya, disuruh ngabdi 6 bulan. Tapi Reina ngambilnya 6 bulan. Kalau Kak Raina kan reguler ya? Iya. Dan kebetulan yang di Mafas di Lugat ini semuanya reguler. Betul. Dan kalau reguler itu memang nggak wajib ngabdi kan? Kak Raina kok bisa ngabdi? Awalnya sih emang gak mau sih ya. Karena niatnya itu mau fokus daftar buat kuliah. Tapi pas ditelepon sama Ustadz Ali katanya, Reina mau gak ngabdi gitu. Terus kata Reina, oh iya Ustadz, nanti Reina bilang dulu sama keluarga, soalnya Reina di keluarga juga dibutuhin gitu. Karena di rumah itu juga bantuin, terus kayak nganterin ponakan ke sekolah gitu. Terus juga ditawarin jadi guru ngaji juga di rumah itu. Di Bekasi, Masya Allah. Terus pas bilang sama keluarga, oh ya udah ngambil aja kan mau daftar kuliah, ya udah bilang aja tapi 6 bulan aja gitu. Sambil nunggu kuliah kan, kuliah itu kira-kira masuknya itu Septemberan. ya akhir bulan kan, berarti masih ada waktu kosong banyak gitu. Daripada nggak ngapa-ngapain di rumah cuman nganterin ponakan doang mah yang lain juga bisa gitu. Terus akhirnya ya udah ambil aja nggak apa-apa gitu. Gak digaji juga nggak apa-apa katanya gitu. Yang penting Bermanfaat ilmunya bermanfaat, terus biar gak lupa lagi pelajaran yang kemarin dipelajari selama 6 bulan gitu. Rencananya pengen kuliah kemana? Di IIKI. Amin. Anak-anak Mafas juga ada beberapa Ada yang yang di di IKI. Tapi sebenarnya Raina juga ini daftar kuliah di beasiswa Saudi. Masya Allah. Beasiswa Saudi itu mulai pendaftarannya kan dari bulan kemarin kan ya, sampai bulan Desember ini tanggal 7. Tapi Raina itu kayak ya udahlah daftar juga gitu di sana. Coba-coba aja lah, kalau siapa keterima tahu. ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu. Tapi kata orang tua ya udah daftar aja itu yang di Saudi nggak apa-apa katanya. Oh ya udah daftar gitu. Tapi sambil nunggu daripada nggak pasti gitu kuliah di sana, ya udah kuliah dulu aja di sini gitu. Kalau misalkan keterima, ada pengumuman keterima, ya
udah Reina ambil gitu. Kalau ngabdi di Lughah Mm-mm. apa? Musyrifah. Ya, jadi Musyrifah. Jadi Musyrifah. Masya Allah, gimana, siap lah ya, orang udah 9 tahun Insya mondok. Allah. Kalau untuk makanannya, ada nggak hal-hal mungkin banyak yang nggak sukanya nih ketika di Mahfaz Lughah gitu, menu-menunya mungkin kesehariannya, fasilitasnya lah gitu di Mahfaz Lughah, mungkin ada yang kurang Kak Reina iniin gitu. Ada. Wah, itu lebih dari pesantren Reina yang kemarin. Berarti beda nih. Beda banget dari segi fasilitas itu. Di sini lebih wah. Oh iya. Karena Aku tadi nanyanya ada yang kurang mungkin. Apa kan di lebih sini wah? lebih wah dari yang kemarin. Bahkan kemarin itu kayak dari makanan aja wah, Kayaknya pondok lain nggak kayak gini nggak deh kayak gitu. gini. Nih ya Kalau di teman-teman. Kalau di sini makan 3 kali. Hmm. Di Reina itu 2 kali. Oh, di pondok yang kemarin. Pondok yang kemarin di Malang itu, yang 3 tahun kemarin di Malang itu cuma 2 kali. Dan makan paginya itu jam 10 pagi baru makan. Oh iya. Iya. Terus makan keduanya? Makan keduanya sebelum maghrib. Kuat. Tapi bisa sih hidup sampai hari ini. Iya sih. Soalnya kan pondok kemarin itu fokus ke Al-Quran kan. Jadi kayak ngaji. Jadi sebelum kita sarapan itu kita Udah kenyang sarapan duluan. itu Betul. setoran hafalan. Justru gitu. nggak boleh terlalu kenyang Iya, ya. nanti Betul. hafalannya malah buyar gitu. Tapi ternyata waktu di Lughah sehari 3 kali makan. Itu kayak makannya 3 kali, alhamdulillah. Berlebih-lebih kan biasanya. Dulu sedih banget. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Fasilitasnya berarti inilah ya, Masya udah Allah. lebih ya. Masya Allah. Terus juga boleh ini telepon orang tua, ngabarin jadwal orang tua. seminggu ada sekali ya? jadwalnya. Di sana kayaknya sulit. Sepet. Sulit megang HP itu sulit. Di Lughah. Enggak. Di sebelumnya? Di sebelum itu. Kalau yang ini yang di Lughah Wah, seminggu sekali. iya seminggu sekali. Setiap hari Ahad ya. Setiap hari Ahad. Masya Allah. Kayak nggak ngerasa mondok. Kayak bukan mondok, ini fasilitasnya Masya Allah. Emang berapa sih Kak masuk Lughah selama 6 bulan biayanya? Biayanya itu pas awal itu kalau nggak salah, per bulannya itu 2.500.000 Per bulan. Iya, per bulannya 2.500.000. Masuknya ada nggak biaya masuk? Gak tahu sih. Soalnya yang Urusan bayarin orang tua. urusan orang tua itu. Teman-teman yang tertarik untuk ikut program Mahfaz Lughah, tuh udah dengar kan tadi per bulannya berapa Kak? 2.500.000. 2.500.000. Kalau masuknya berapa? Lihat aja di brosur. Jadi proses. Jadi menurut Kak Reina nih, yang awalnya nggak niat nih belajar bahasa Arab, terus sekarang udah terjun dan akhirnya bisa sampai di titik ini gitu, yang udah bisa bahasa Arab gitu, bukan bisa lagi, udah fasih gitu ya. Alhamdulillah. Recommended nggak sih Mahfaz Lughah untuk teman-teman yang di rumah nih, teman-teman yang lagi nonton podcast, untuk nyari program belajar bahasa Arab gitu? Recommended banget sih ya. Karena waktu secepat itu 6 bulan itu waktu yang sangat singkat gitu. Kalau di pondok lain untuk belajar bahasa Arab itu biasanya 5 tahun. 5 Ini tahun. di sini 6 bulan itu udah fasih banget gitu. Dan kita nggak cuman berbahasa Arab doang, kita juga udah bisa baca kitab gundul gitu. Baca kitab yang nggak ada harokatnya gitu, kita paham. Dan kita tahu gitu ini harokatnya apa, terus maknanya apa juga paham gitu. Keren ya, maksudnya berarti ini metodenya nih udah efektif nih Iya. gitu kan, dengan 6 bulan bisa loh Betul. belajar bahasa Arab dengan fasih, kitab juga gitu kan, dan kalau misalkan udah punya hafalan, terjaga juga hafalannya karena ada Terjaga. halaqah Al-Quran khusus gitu ya. Masya Allah. Jadi nggak nyesel nih. Iya, nyesel juga sih. Awalnya dikira bakal gimana ya, kok nanti cuma bisa bahasa Arab doang, terus hafalannya gimana. Tapi alhamdulillahnya gitu, terjaga juga di sana. Ada halaqah Qur'annya juga gitu. Jadi nggak cuman ngafalin doang gitu, bisa yang lain juga ternyata. Masya Allah ya. Nah, kenapa bisa kita bilang
bisa fasih bahasa Arab, karena buktinya adalah teman-teman lulusan Maskalun Fathul Lugat ini udah ada yang keluar negeri juga kan Kak. Iya. Kayak siapa yang barusan tadi teman Iya, Kak Raina, iya. 2 orang ya. Itu langsung ke Yaman. Bisa sepede itu gitu loh. Belajar di Yaman dengan bahasa Arab yang sudah mereka punya. Berarti kan memang mereka yakin gitu dengan kemampuan bahasa Arabnya gitu kan. Terus ada lagi yang angkatan 1 sama atau angkatan 2 gitu. Ada juga kayak Mesir kalau nggak salah. Iya, ke Mesir. Kemarin siapa sih? Ustaz Hasan. Ustadz Hasan ya. Iya, sama Dinda. Dinda sama satu lagi angkatan pertama. Oh, Tahu nggak? Karena aku lupa juga namanya. Itu udah beberapa teman-teman kita yang alumni Mafas Lilukat tuh belajar di luar negeri gitu. Berarti kan memang itu sebagai bekal mereka untuk belajar di sana gitu kan, bahasa Arab di sini gitu. Belajar bahasa Arab di sini gitu. Pesan buat Maskalun Fathul Lugat atau harapan Kak Raina. Pesannya itu untuk Maskalun Fathul Lugat supaya bisa mensyiarkan bahasa Arab ke seluruh Indonesia, apalagi untuk pemuda-pemudi, karena bahasa Arab itu memang sangat penting gitu sebenarnya, karena bahasa Arab itu merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Nabi, dan bahasa surga gitu. Jadi kita kalau ingin memahami Al-Quran, ya kita harus bisa berbahasa Arab gitu. Nggak cuman ngelihat dari terjemahannya, oh ini artinya begini gitu. Jadi kita biar paham sendiri maknanya, sekalian kita bisa mentadaburi juga gitu. Terakhir Kak Raina, motivasi untuk teman-teman yang lagi nonton podcast. Motivasinya jangan lupa untuk selalu murojaah. Karena murojaah itu sangat penting teman-teman. Karena kalau kita udah belajar nih, ngerasa kita udah bisa, tapi kita nggak murojaah gitu, nggak pernah diulang lagi gitu pelajaran yang kita pelajari, itu percuma gitu. Jadi ya emang harus murojaah sih. Murojaah itu bukan hanya untuk hafalan Quran bukan aja, hafalan. tapi ilmu yang pernah kita pelajari. Iya, betul. Masya Allah. Terima kasih ya Kak Raina sudah berbagi dengan kita semua yang ada di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Banyak banget insya Allah ya. Terutama untuk teman-teman yang pengen daftar di Maskalun Fathul Lugat. Podcast kali ini tuh banyak banget informasinya dan langsung kita dengarkan dari santrinya langsung gitu kan. Yang awalnya pengennya ngafal Quran gitu. Terima kasih ya Kak Raina. Semoga Allah mudahkan dalam mengabdinya. Amin, Allah sampaikan cita-citanya. Amin ya Allah. Diberikan jalan hidup terbaik lah dari beberapa pilihan yang sudah Kak Raina Amin, pilih ya gitu. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman juga sehat-sehat selalu dan semoga sukses. Semoga Allah memberkahi setiap aktivitas kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum. BBM Bincang bareng Mapas.